Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kabarnya baik-baik saja dan tetap semangat ya. Meskipun sekarang personilnya agak berkurang, mungkin teman-teman yang lain lagi ada kesibukan juga, jadi belum sempat join ke diskusi kita yang kedua ini. Nah, jadi untuk diskusi yang kedua ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh Kak Hitsal, jadi kita akan membahas tentang revolusi industri 4.0 dan lapangan pekerjaan di masa yang akan datang. Tentu pembahasan seperti ini menjadi penting bagi kita sebagai generasi muda karena revolusi 4.0 itu bisa menjadi ancaman tetapi juga bisa menjadi peluang bagi kita. Dan sebagai generasi muda kita harus punya persiapan untuk mengisi lapangan pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, untuk yang lebih lengkapnya lagi akan dibahas lebih jauh, akan disampaikan oleh Kak Hitsal. Jadi kepada Kak Hitsal saya persilahkan. Oke. Mudah-mudahan semua kabarnya baik, meskipun yang hadir 2 orang, tapi tidak mengurangi semangat kita karena pada dasarnya klub diskusi ini bukan yang dicari kuantitasnya, tetapi lebih kepada media sebenarnya. Jadi teman-teman kalau masih ada tugas sekolah yang masih penting, tidak apa-apa dilewatkan. Nah, saya mungkin izin share screen dulu. Oke. Screen-nya sudah kelihatan atau seperti apa? Sudah kelihatan, Kak. Oke. Kali ini kita akan bahas mengenai apa sih sebenarnya 4.0 itu dan kira-kira kesempatan kerjanya ke depan seperti apa di era 4.0 ini. Nah, kita mulai dengan satu pepatah yang diungkapkan oleh ahli strategi perang di Tiongkok. Dia bilang, kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan tempurmu, 1000 peperangan, 1000 kemenangan. Jadi mengacu pada pepatah ini, maka kita perlu memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan 4.0 ini, revolusi industri di 4.0 ini. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Nah, oke. Saya awali dengan cerita dari sebuah pertandingan yang sangat seru. Sekitaran, kalau tidak salah 2016, nama permainannya adalah Go. Ini permainan semacam caturnya di Cina, itu namanya Go. Jadi bagaimana sebisa mungkin bidak-bidaknya itu bisa menguasai daerahnya sendiri. Nah, yang sebelah, sebentar, saya kasih pointer ya. Yang sebelah kanan ini juara Go internasional. Asalnya dari Korea. Jadi dia juara internasional ini di turnamen Go. Nah, sementara ini, bapak-bapak ini mewakilkan langkahnya ini. Artificial intelligence yang lagi dikembangkan oleh Google. Jadi ibaratnya ini ingin menguji kekuatan manusia yang diwakili oleh juara Go internasional, sementara lawannya sendiri adalah artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Jadi
ada semacam mesin yang dikembangkan oleh ilmuwan yang sudah mempelajari mesin ini sekiranya bisa mempelajari 1.000 jenis pertandingan yang sudah dilaksanakan di turnamen Go tersebut. Nah, hasil yang mengejutkannya di sini adalah ternyata yang menang adalah artificial intelligence, namanya AlphaGo. Nah, AlphaGo ini kemudian menjadi semacam pertanyaan di masyarakat. Benar tidak ya, ke depan itu manusia bisa memanfaatkan teknologi, atau justru sebaliknya, teknologi yang akan mendikte manusia. Implikasinya juga terkait dengan ketenaga kerjaan. Nanti saya jelaskan di bagian berikutnya. Oke, sebelum kita berbicara mengenai revolusi industri, maka penting kita ketahui bahwa sejauh ini kita sudah menempuh 4 generasi revolusi industri. Apa saja itu? Pertama-tama ada yang namanya produksi berbasis tenaga uap dan air. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri itu tenaga uap dan air ini bisa teman-teman lihat di mesin tenun, kereta api yang sudah sangat lama. Pas kependudukan Belanda juga kita temukan itu, kereta api uap. Nah, lanjut cerita dari revolusi industri pertama ini kemudian memunculkan yang namanya revolusi industri kedua. Apa itu revolusi industri kedua? Nah, ditandai dengan berkembangnya teknologi ketenaga listrikan. Dampaknya seperti apa ya? Tentu kita melihat di sini produksi massal produk otomotif ya. Di sini teman-teman bisa lihat di tahun 1900-an di mana kita tahu betul di sini mobil Ford sedang gandrung-gandrungnya di sini. Jadi di revolusi industri ini ditandai dengan produksi mobil massal, kira-kira seperti itu. Nah, sementara itu mungkin ada jeda waktu yang agak lama. Kemudian muncul yang namanya revolusi industri generasi ketiga. Oke. Yang ditandai dengan perkembangan IT ya. IT yang cukup luar biasa di sini. Nah, teman-teman juga bisa lihat kemunculannya internet di sini kan. Internet, telekomunikasi, telepon, macam-macam di sini. Nah, juga mulai muncul yang namanya robot ya, otomatisasi. Jadi kalau teman-teman ke pabrik, di sini yang jalankan adalah komputer ini, pabriknya. Jadi seperti itu. Kira-kira di revolusi industri ketiga ini kita cukup familiar lah. Ditandai dengan berkembangnya dunia digital di sini. Nah, selanjutnya revolusi 4.0, revolusi industri generasi keempat, ditandai dengan yang namanya cyber physical system. Apa itu cyber physical system? Artinya apa? Cyber di sini kan tetap namanya digital kan, internet. Tapi plusnya di sini adalah physical system. Jadi mengandalkan juga yang namanya interaksi dengan manusia seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat yang tadi AlphaGo itu ya, sudah menandai sebenarnya yang namanya revolusi industri generasi keempat, di mana dia seolah-olah mengikuti perilaku manusia untuk menjalankan suatu sistem. Oke. Nah, kalau kita belajar di ekonomi, tentu yang kita garis bawahi adalah ada yang namanya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, sama pemerintah. Kalau perekonomiannya tertutup ya. Nah, di bisnis sendiri sebenarnya dampaknya seperti apa?
ada peluang bagi pebisnis untuk ekspansi usahanya kan, sehingga muncul percepatan di bidang pembangunan. Tapi kecenderungannya seperti apa? Ternyata ada efek yang muncul berupa eh, munculnya ketimpangan begitu. Dan juga cenderung pasarnya monopoli. Artinya pasarnya monopoli ya, hanya beberapa bisnis saja yang nantinya bisa bertahan. Nah, sementara di aspek rumah tangga sendiri dampaknya tentu perluasan peluang yang sebelumnya tidak punya pengetahuan mengenai internet. Dengan adanya internet, dia memiliki banyak peluang. Nah, dampak negatifnya tapi muncul yang namanya ketimpangan. Oke. Nah, sementara di pemerintahan sendiri ya tentunya dampak positifnya adalah pelayanan masyarakat semakin membaik. Tetapi yang dikhawatirkan di sini dengan informasi yang lengkap, yang hampir sempurna dimiliki oleh pemerintah, maka lawan yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, kira-kira ke depan yang kita hadapi, masa depan yang seperti apa? Nah, yang saya jelaskan pertama adalah, yang jadi pertanyaan kemudian, sektor mana sih sebenarnya yang bakal diganti sama robot nanti? Oke. Nah, untuk menentukan sektor mana yang akan diganti robot atau diotomatisasi, paling tidak ada dua hal yang bisa diperhatikan. Pertama, kemudahan untuk melakukan otomatisasi, dan yang kedua adalah sektor itu kira-kira butuh manusia tidak? Extent of complement. Nah, kalau dari dua pertimbangan tersebut, maka kita bisa kotakan sebenarnya. Yang paling memungkinkan untuk terjadinya otomatisasi ya ini, yang paling awal nanti yang akan digantikan oleh robot. Retail and wholesale, artinya perdagangan. Jadi sektor perdagangan, transportasi, asuransi, dan lembaga keuangan seperti perbankan. Nah, sementara di sektor pemerintahan sendiri ya, nantinya BLT dikirim melalui sistem digital, layanan perizinan, pengisian pajak, sama pemilihan umum. Nah, kebetulan kan kita juga lagi mendesain juga yang namanya pemilihan umum secara digital. Nah, setelah ini, barulah kemudian yang didigitalisasi adalah pertanian, perhotelan, industri, sama real estate. Biasanya real estate ini perumahan. Nah, sementara di pemerintahan sendiri ya, biasanya layanan perbaikan jalan mungkin ini nantinya bakal otomatisasi juga. Dan juga pengadaan barang dan jasa. Mungkin ini pengadaan barang dan jasa sudah dikerjakan ya. Jadi kalau kita petakan ya, yang bakal nantinya digantikan oleh sistem otomatisasi di era revolusi industri ini adalah empat kelompok ini yang saya berikan tanda ini. Sementara sektor lain seperti pelayanan hukum mungkin hampir sulit tergantikan karena dia membutuhkan yang namanya pertimbangan etis ya. Sementara kalau sistem artificial intelligence sendiri masih belum secanggih itu. Dia tidak mempertimbangkan etik di dalam pemrogramannya. Konstruksi sangat tergantung sama selera konsumennya sehingga tidak bisa diotomatisasi. Pengawasan misalnya kayak KPK itu mungkin sulit dikerjakan oleh otomatisasi seperti itu. Sama juga pelayanan kesehatan. Nah, ini masih perdebatan juga kan. Teman-teman tahu juga yang namanya telemedicine begitu. Nah, mungkin ini masih tanda tanya. Oke, saya lanjut. Nah, berdasarkan dua pertimbangan tadi, maka yang nantinya bakal diotomatisasi adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin.
begitu. Katakanlah memproses data, mengumpulkan data, terus pekerjaan yang sifatnya membutuhkan kehadiran fisik manusia. Misalnya pekerja pabrik di sini rentan sekali nanti akan digantikan oleh robot. Nah, sementara yang ini kan yang level manajemen level bawah, terus yang sebelah makin ke kiri ini adalah manajemen level atas. Misalnya kayak CEO mungkin hampir tidak mungkin digantikan oleh robot karena setiap keputusannya sangat tergantung oleh pemilik perusahaan. Ilmuwan hampir tidak mungkin juga diganti. Terus pekerja konstruksi juga hampir tidak bisa diganti. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian ada kekhawatiran kan tadi bahwa ketika revolusi industri ini berlangsung maka ada semacam ancaman berupa kehilangan pekerjaannya. Tetapi ternyata dari studinya McKinsey di 2019 yang hilang itu 23 juta jiwa. Tetapi pekerjaan yang muncul justru lebih dari 23 juta jiwa. Jadi ini sedikit membantah pertanyaan mengenai apa benar sih ketika terjadi revolusi industri nanti banyak orang yang menganggur. Ternyata tidak. Ternyata masih ada pekerjaan sekitar 23 juta jiwa. Jadi jika diperbandingkan pekerjaan yang hilang lebih sedikit daripada pekerjaan yang muncul nantinya. Bahkan di sini dicatat bahwa 10 juta jiwa bakal tercipta pekerjaan barunya. Jadi mungkin kan sebelumnya kan mungkin tahun 2000-an kita tidak berpikir bahwa jadi YouTuber itu bukan profesi kan. Nah, mungkin setelah tahun 2010 kita mulai sadar oh ternyata pekerjaan. Misalnya jadi konten kreator, misalnya gamer kan. Nah, kalau orang tua yang boomer misalnya pasti menganggap bahwa gamers itu kan ngapain main game kalau tidak menghasilkan. Nah, ternyata orang main game pun sekarang menghasilkan kira-kira seperti itu. Jadi 10 juta jiwa pekerjaan itu berasal dari pekerjaan yang benar-benar baru, tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, terus kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan seperti apa? Nah, nantinya di tahun 2030, nantinya untuk menunjang revolusi industri ini banyak nantinya dipekerjakan lulusan sarjana atau lulusan program profesi. Jadi di sini SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang punya keterampilan tinggi. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini pertumbuhannya 66% untuk sarjana ke atas, sementara sarjana sendiri 52%. Nah, pendidikan yang lebih rendah sendiri cenderung pertumbuhannya tidak terlalu tinggi kalau di tahun 2030. Oke, yang jadi persoalan kemudian apa yang bisa dilakukan ketika terjadi yang namanya revolusi industri. Nah, maka kita perlu perhatikan dulu penahapan strategi digitalisasinya. Nah, sebenarnya di sini ada 3 tahapan strategi digitalisasi. Pertama fase awal. Nah, fase awal ini ditandai dengan kalau misalnya teman-teman mengumpulkan data dari sosial media, satelit, sensor, itu baru fase awal, ya kan? Nah, biasanya yang dibutuhkan di sini bagaimana orang untuk bisa mengakses internet. Artinya apa? Semua orang harusnya bisa menjangkau yang namanya internet, baik itu di pedesaan maupun perkotaan. Nah, terus yang namanya literasi digital, ya kan? Mungkin di sini tahapannya kita sudah tidak temukan lagi yang namanya hoax, dan juga bisa kita memilah informasi yang benar.
Nah, sementara yang dibutuhkan di pemerintahnya sendiri adalah layanan digital. Mungkin teman-teman kan sudah lihat juga yang namanya penganggaran sudah mulai online juga, pengadaan barang dan jasa juga mulai online. Nah, sementara fase transisi, artinya transisi itu peralihan, itu lebih kepada kan tadi sebelumnya sudah mengumpulkan data. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mengintegrasikan data. Nah, untuk itu perlu yang namanya aturan persaingan. Nah, SDM yang dibutuhkan yaitu lebih kepada tingkat kognitifnya harus lebih bagus, sama emosi sosialnya harus lebih bagus juga. Nah, sementara di pemerintahan, e-government diperlukan. Nah, terakhir, fase transformasi artinya apa? Dari data yang dikumpulkan itu diintegrasikan, kemudian dijadikan pertimbangan, baik itu untuk usaha maupun aktivitas pemerintahan. Nah, kita nanti mengenal yang namanya big data, predictive analysis, data driven optimization. Nah, terus regulasi yang ditekankan di sini adalah keberlangsungan ekonomi digital. Artinya apa? Di sini di fase-fase sebelumnya kan sudah terbangun regulasinya, tinggal melanjutkan saja di fase transformasi. Nah, sementara SDM-nya butuh yang namanya STEM. Apa itu STEM? Ilmu alam, teknologi, teknik, sama matematika. Nah, mungkin teman-teman juga dengar yang namanya kelemahan kita di skor PISA ya. Jadi kalau dibandingkan negara peer country, Indonesia termasuk tingkat numerasinya rendah, literasinya juga rendah. Jadi ini masalah buat kita. Terus untuk pemerintahan sendiri yang dibutuhkan adalah nantinya adalah partisipasi masyarakat. Jadi orang melapor nanti lebih cepat ditangani oleh pemerintah. Harapannya kalau sudah sampai di fase transformasi. Oke. Refleksi untuk Lu Timur sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke tahap digitalisasi, ternyata akses internetnya Lu Timur sendiri itu katakanlah lebih baik sebenarnya daripada Palopo untuk di Lu Raya. Ya kan? Tapi untuk akses internet yang dimaksudkan untuk pembelajaran justru Lu Timur hanya bisa mengalahkan Luwu Utara, sementara Luwu Palopo relatif lebih tinggi daripada Luwu Timur. Jadi ke depan kerja kerasnya kita adalah bagaimana yang namanya kita sudah masuk ke fase awal digitalisasi begitu. Dengan adanya literasi digital, pengadopsian internet. Nah, tadi itu kan teman-teman kan mengeluhkan ini susah Zoom ini. Nah, ternyata di Luwu Timur sendiri itu ya baru fase awal kan. Buktinya teman-teman Zoom saja mungkin ini ada gangguan kan, tidak selancar di Makassar misalnya. Jadi refleksinya seperti ini untuk Luwu Timur. Nah, mungkin teman-teman bisa baca dua literatur ini yang dikeluarkan World Bank sama McKinsey. Nah, untuk pertemuan berikutnya, saya tidak tahu ini jadwalnya kapan, kita akan membahas mengenai perbedaan antara baby boomers, ya kan? Baby boomers, terus generasi milenial, generasi Z, sama generasi Alpha. Kita akan coba nanti membahas mengenai perbedaan generasi tersebut. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke teman-teman, gimana? Semangat? Semangat. Ngajar bagaimana, Dek? Semangat, Diki. Siapa lagi yang satu, Depatia. Nah, itulah tadi teman-teman pemaparan yang sangat lengkap. Atau dari terlalu lama tadi? Tidak, Ji? Tidak juga. Oke, siap. Tidak bisa buat, Kak. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikritik,
saya persilahkan teman-teman. Dari Najar, dari Ade Fatia, ayo silakan bertanya. Saya mau bertanya, Kak. Oke. Oke, silakan. Jadi saya ingin bertanya mengenai revolusi industri 4.0 yang mungkin kita hadapi sekarang, Kak. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa di revolusi industri 4.0 ini di mana pekerjaan atau macam-macam pekerjaan kan kebanyakan digantikan oleh alat sekarang, oleh mesin. Jadi mungkin dengan penggantian tersebut mungkin salah satunya itu akibatnya yaitu menghasilkan pengangguran di masyarakat. Jadi ke depannya adakah kebijakan atau masalah yang dihadapi kita menghadapi yang namanya revolusi industri 4.0 terutama dalam dunia pekerjaan yang mungkin apalagi tenaga manusia digantikan oleh mesin. Jadi mungkin begitu, Kak. Oke, langsung saja saya kasih penjelasan yang gampang ya. Kita fokus ke yang namanya SDM. Kira-kira pertanyaannya kalau mau saya pertajam tadi, SDM seperti apa yang dibutuhkan biar tidak menganggur? Oke. Ya, Kak. Perlu kita ingat bahwa di revolusi industri 4.0 ini yang diutamakan adalah keterampilan teman-teman untuk bisa membaca data, literasi data dulu kan. Teman-teman bisa membaca data terus bisa menganalisis. Begitu kan. Jadi misalnya kan di Instagram, saya kasih contoh Instagram toh, misalnya pengunjungnya rata-rata usia 20 tahunan ke atas mungkin. Dari data itu teman-teman bisa kembangkan untuk misalnya kebutuhan pasar usahanya teman-teman toh. Nah, itu ke depan yang lebih berkembang nanti. Orang bicara mengenai data nanti. Jadi kalau pekerjaan yang kayak di pabrik-pabrik itu apa ada? Tetap ada, cuma tidak sebanyak dulu-dulu. Jadi yang dibutuhkan adalah orang yang punya keterampilan tinggi, ya kan? Terutama yang mengerti yang namanya teknologi sama informasi, begitu. Nah, mungkin Najar juga tahu toh muncul nih Gojek, Grab, ya kan? Traveloka, ya kan? Nah, pekerjaan-pekerjaan semacam itu nanti orang yang bekerja di situ nanti yang banyak. Karena apa? Karena dia mengandalkan yang namanya digital, teknologi informasi, ya kan? Nah, punya tidak yang namanya Google Assistant. Jadi kalau Najar tanya-tanya di HP-nya, sebutkan pantun yang paling lucu. Pasti dia sebutkan toh. Nah, kira-kira ke depan usaha yang berkembang seperti itu. Mengandalkan antara digital sama informasi dan juga bagaimana antara digital itu bisa interaksi sama manusia, ya kan? Kira-kira seperti itu. Untuk menyiapkan yang namanya SDM itu ya, itu tadi STEM, apa itu STEM? Sainsnya kuat, teknologinya kuat, ya kan? Tekniknya kuat, matematikanya kuat. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian apa siap misalnya di Luhut Timur. Nah, mungkin teman-teman bisa tes toh berapa lulusan SMA yang kalau ditanya perkalian pecahan mungkin butuh waktu untuk menjawabnya secara benar begitu. Cara gampangnya mendeteksinya seperti itu. Jadi ada 4 keahlian yang perlu ditekankan. Sains, teknologi, engineering, sama mathematics. Oke, itu saja. Oke, bagaimana Najar? Sudah puas dengan jawabannya Kak Iksal? Ya, Kak. Semangat Najar. Jadi bisa disimpulkan ini, Kak, bahwa revolusi industri 4.0 ini artinya kita lebih bermantap skill Betul. kita untuk menghadapi. Ya, Kak. Berarti harus bisa sains, teknologi, engineering, and mathematics. Ya, Kak. Ya kan?
Oke. Fatia mungkin ada pertanyaan Fatia mungkin. Ada Fatia? Fatia. Manakah engkau? Enggak live jika? Enggak. Halo. Halo Fatia. Ada pertanyaan tidak? Ada nih Kak, ada nih suaranya. Ada pertanyaan ada. Sama aja yang pertanyaannya Najar Kak. Oke, kalau sama berarti saya tekankan di sini. Apa tidak perlu orang ilmu sosial di revolusi industri 4.0 ini? Kan biasanya kan berkecil hati gitu. Kenapa ini IPA semua ini yang dibutuhkan ini? Kenapa teknik? Kenapa matematika sama apa namanya tadi itu teknologi? Nah, mungkin teman-teman sosial lebih kepada yang namanya pendidikan yang lebih imajinatif toh. Misalnya, siapa yang dulu bisa berpikir kalau orang bisa ke bulan toh? Nah, mungkin orang sosial juga berimajinasi begitu. Bagaimana ceritanya orang bisa terbang ke bulan gitu kan? Nah, Elon Musk itu kalau enggak salah dia basic sainsnya kurang, tapi apa namanya imajinasinya tinggi. Nah, sehingga yang bisa disimpulkan adalah kalau kamu jurusan sosial ya lebih kepada ide-ide kreativitasnya toh yang ditekankan, imajinasinya seperti apa, ya kan? Nah, sekarang juga kita kenal yang namanya siapa yang bisa berpikir kalau helikopter itu ternyata apa namanya mobil itu sekarang sudah bisa terbang toh? Nah, mungkin dari ilmu sosial itu lebih kepada inspirasinya, kreativitasnya kan, idenya seperti apa kan. Tetapi pengaplikasiannya mungkin di teman-teman ilmu sains mungkin. Jadi kalau teman-teman ilmu sosial jangan berkecil hati. Oke. Seperti itu mungkin jawabannya. Mungkin sama ada tambahan mungkin. Oh iya Kak, saya tadi mau Kak bertanya begini. Saya pernah baca artikel itu tentang beberapa jurusan atau pekerjaan yang bakalan musnah ke depannya. Nah, salah satunya itu katanya akuntan bakalan tergeser di masa yang akan datang. Nah, bagaimana sebenarnya itu Kak dari kacamatanya Kak Ihsan memandang hal tersebut? Oke. Sejujurnya, frankly speaking, argumen itu benar. Karena apa? Sekarang akuntansi itu kan sistemnya kan komputerisasi kan. Kalau tidak ada namanya sistem informasi akuntansi kan. Sekarang sudah ada nih alatnya untuk bagaimana itu apa namanya debit sama kredit itu bisa balance ya kan. Nah, tapi mungkin yang agak membutuhkan skill itu di auditing mungkin di forensik mungkin tidak bisa dikerjakan oleh AI mungkin ya. Tapi kalau yang kayak pembukuan, ya kan, mungkin itu bakal ini musnah nanti, ya kan. Nah, nanti lebih ke depannya lebih ke forensik begitu. Misalnya orang memalsukan dokumen kan, dokumen keuangan bisa terlacak dari teman-teman akuntansi. Jadi tetap pertimbangkan yang namanya karakteristik tadi, dua itu, mudah diotomatisasi sama dia butuh manusia tidak. Itu pekerjaannya. Jadi saya mohon maaf akuntansi berpotensi juga akan digantikan oleh robot. Jangan sampai kalau saya sudah bilang seperti ini teman-teman tidak mau daftar akuntansi nanti itu. Jadi saya terancam di sini Kak. Jadi itu kira-kira gambarannya ya. Jadi lebih kepada science, teknologi, engineering, and mathematics. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin bisa diakhiri mungkin.
Oh, Foto-foto. Oh iya, foto bersama dia. Ya, Ayo, Ade siapa? Fatia, nyalakan kamera.